Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya Hanya Bu. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Amin. Akhir-akhir ini sering banget hujan dan cuacanya sangat mendung, terus dingin juga. Hari ini kebetulan pengen buat cemilan sesuatu karena kan cuacanya juga lagi dingin-dingin begini, jadi kesempatan kita bikin cemilan buat nanti ngerayain ngerayain weekend aja di rumah, karena memang nggak kemana-mana ya selain hujan dan mager juga, jadi ya kita bikin cemilan aja di rumah. Nah, ini pagi-pagi aku udah nongkrong di sini nih di sekitaran danau. Kebetulan nanti habis ini aku mau ke pasar, mau beli bahan-bahan yang mau kita buat nanti. Kebetulan kita kepengen banget bikin pempek. Nah, aku juga nggak ahli ya bikin kayak gini karena benar-benar pengalaman pertama bikin pempek ini. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala ya, dan mohon maaf kalau misalkan nanti cara pembuatan pempeknya tidak sesuai dengan yang sebenarnya gitu ya, karena maklum aku juga baru belajar banget bikin kayak gini ya, selingan aja karena memang iseng gitu buat kita bikin cemilan di rumah. Dan ini juga bahannya aku nggak pakai ikan kebetulan, jadi bahan yang seadanya aja yang ketemu di sekitar pasar, karena juga kan ke pasarnya nggak pagi-pagi banget, dan bahan makanan juga untuk ikan aku agak kurang ya, karena orang-orang rumah tuh jarang banget yang suka sama ikan. Jadi pagi ini rencananya aku mau ungkep ayam sambil mau bikin empek-empek. Nah, ini kita potong-potongin dulu daun bawangnya. Kebetulan kalau aku tuh orangnya suka nyetok yang namanya daun bawang frozen. Jadi biar kerjaan itu di dapur ringkes dan cepet. Jadi kalau misalnya daun bawangnya udah mulai nipis, udah sedikit tuh pasti aku stok ulang ya. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya nyetok daun bawang ini karena keseringan bikin makanan bocil, jadi kayaknya wajib gitu. Setelah daun bawangnya kita potong-potong dan masukin ke tempatnya, kita mulai potong-potong tempe. Ini kan aku lagi ungkep ayam, jadi sekaligus aja biar nanti tempenya udah ada bumbunya gitu. Kebetulan ayamnya aku marinasi, aku ungkep dulu pakai bumbu kuning, jadi biar rasanya lebih gurih gitu ya. Dan aku nggak perlu kasih tambahan garam lagi di tempe gitu, jadi cukup sekali jalan. Nah, ini aku beli ayamnya nggak banyak, paling cuman 1 kilo aja, karena emang untuk konsumsi 1 minggu gitu ya. Jadi nggak mau nyimpan lama-lama juga, karena kalau ayam disimpan lama di freezer itu rasanya agak kurang. Apa karena aku yang nggak tahu cara nyimpen di freezernya atau bagaimana, tapi setiap kali aku beli ayam dan ayamnya dimakan lebih dari satu atau dikonsumsi itu lebih dari 1 minggu di freezer, itu rasanya agak kurang gitu. Jadi aku kebanyakan beli stok makanan itu untuk seminggu gitu. Jadi nanti kalau udah seminggu lagi menunya beda-beda lagi. Atau mau ayam lagi nggak apa-apa, yang penting ayam yang seminggu lalu udah habis gitu. Jadi nyetoknya nggak banyak-banyak, karena memang kebanyakan sih kalau kita makannya kayak telur gitu ya. Dan untuk ikan dan daging emang jarang, kalau memang lagi kepengen aja. Karena kebetulan juga aku tuh orangnya nggak terlalu bisa untuk ngolah daging, jadi ya yang bisa aja. Ini udah selesai. Jadi kalau misalnya habis siangin ayam itu aku selalu ngebersihin sinknya, karena kan biasanya sama lemak-lemak ayam tuh agak bau amis ya. Jadi kalau nggak buru-buru dibersihin takutnya nanti bau gitu, karena sinknya kan
kebuka gitu. Jadi ya kebanyakan harusnya keseringannya aku tuh pasti setelah nyuci atau beres di dapur itu selalu aku bersihin lagi. Nah ini ayamnya udah mau aku ungkep. Jadi ini bumbu kuning ya. Jadi aku beli bumbu yang udah ada di pasar. Jadi tinggal cemplung aja. Nanti tinggal diungkep atau ditutup gitu. Nah ini aku belinya sama ati ya, tapi atinya nggak begitu banyak sih. Cuman ya makan ati paling aku sama suami aja gitu, karena anak juga kurang suka. Nah ini kelar dari ungkep, kita mau kerjaan yang lain. Itu kita mau persiapan mau bikin empek-empek. Jujur pertama kali aku baru kali ini bikin empek-empek. Jadi mohon maaf nanti kalau seandainya cara masakku agak nggak sesuai sama yang seharusnya gitu kan. Karena memang pengalaman pertama untuk ngolah empek-empek ini, dan semoga bisa berhasil. Dan ini bumbunya aku cuman pakai bawang putih yang mau direbus gitu ya, terus dikasih seasoning, garam, lada, dan penyedap. Nanti airnya akan aku tuang ke tepung ya bun gitu. Jadi ini sebenarnya aku nggak pakai ikan karena takutnya nanti gagal, jadi aku coba pakai yang simple aja, karena memang kan ini requestan suami yang kepengen ada cemilan di rumah. Jadi ya udah aku bikin yang ada aja di rumah bahan-bahannya. Kebetulan juga ini masak baru pertama kali, jadi aku coba dulu. Kalau seandainya ini berhasil, nanti kita bikin yang versi ikannya. Nah ini ungkepan ayamnya udah kebalur semua dan tinggal nunggu mateng. Sambil nunggu mateng airnya nyusut, kita ngerjain yang lain. Aku udah bikin kuah cukonya kemarin malam, cuman gak aku record. Tapi kayaknya kurang untuk ebinya, jadi nanti aku akan sangrai ebinya untuk nanti di kuah cukonya gitu, biar ada rasa ikannya gitu ya. Nah ini tempenya tadi udah aku potong-potong, terus sekarang udah mulai dicemplung-cemplungin. Jadi biar sekali masak langsung bisa bikin tempe goreng dan ayam goreng sekalian. Karena bumbunya kan pastinya sama aja gitu. Jadi aku nggak perlu marinasi pakai garam lagi. Biasanya kan aku marinasinya pakai garam, penyedap, udah gitu aja. Dan sekarang karena lagi kebetulan ungkep ayam, jadi sekali jalan. Nah ini tepungnya udah aku siapin. Sebenarnya aku salah ya, harusnya nyiapinnya itu pakai baskom yang plastik gitu ya, karena pakai baskom ini tuh jadi lengket-lengket gitu. Apa karena caraku yang salah pak? Gimana aku nggak ngerti. Tapi ya sepertinya ini agak kesulitan gitu ya untuk masukin air, karena posisinya mangkok atau baskomku tuh yang stainless kayak gini, jadi kayaknya dia nempel gitu ya, dan lama nunggu panas untuk kedinginnya tuh lama. Jadi nanti lain kali kalau untuk next bikin lagi paling aku pakai baskom yang plastik aja. Ini mohon maaf banget kalau misalnya cara aku ngulanin atau cara aku masak itu nggak sesuai sama yang aslinya, nggak sesuai sama urutannya, karena memang ya aku ngikutin yang ada di yang ada di YouTube juga, aku ikutin caranya. Jadi ya ini cara yang ala kadarnya ya. Nah ini tempenya udah mulai mateng, udah mulai ngeset sama bumbunya, jadi aku angkat biar nggak terlalu ini banget, empuk banget, jadi aku angkat duluan. Ini tempenya aku bikin dua versi, ada yang tipis, ada yang tebal, karena memang kalau tebal itu
untuk nunggu garingnya agak lama, jadi aku pengen bikin yang tipis-tipis ini biar nanti kalau digoreng garing jadi enak gitu ya. Sambil nunggu nanti yang lain ayamnya sama air-airnya itu ngeset, jadi udah tinggal dikit baru diangkat ayamnya. Nah ini udah pada selesai untuk yang tempe, jadi aku masukin ke tempatnya. Nanti kalau misalnya mau makan atau mau mulai makan siang nanti tinggal digoreng. Kebetulan aku tuh sukanya kalau untuk ngegoreng-goreng dadakan gitu ya, biar nanti masih panas-panas masih bisa dimakan gitu, lebih enak makannya. Karena kan kalau misalnya ditunggu lama itu udah agak udah agak lama dan kering juga, terus udah gitu dingin jadi kurang nikmat gitu. Nah ini aku ngasih telur, jadi di sana di resepnya tuh harus dikasih telur, jadi aku ikutin step-stepnya. Dan ini aku ngelenin dulu semuanya sampai rata dan sampai semua bahan kecampur gitu. Ternyata masak pempek lumayan ini juga ya kalau buat aku yang pengalaman pertama kali masak kayak gini tuh ternyata nggak mudah juga ya. Karena memang kan bumbunya ya, terus udah gitu harus banyak waktu juga kayaknya. Nah ini aku udah cuci tangan dan aku ulenin pakai tangan aja biar nanti lebih gampang ngaduk-ngaduknya, karena kalau pakai sendok kayaknya lama gitu ya. Jadi aku pakai tangan aja, tapi tenang aja aku udah cuci tangan. Jadi ya karena ini buat konsumsi sendiri pribadi gitu ya, buat keluarga, jadi nggak apa-apa. Kalau pakai sarung tangan plastik kayaknya agak lebih repot ya, karena pasti nempel-nempel gitu. Karena kalau pakai tangan aja udah nempel banget nih, jadi kemungkinan kalau pakai sarung tangan plastik lebih sulit juga gitu. Ini udah mulai masukin telurnya. Ini aku pertama kali bikin empek-empek kapal selam ya, jadi aku masukin telurnya gitu. Telurnya udah aku kocok, terus tinggal aku masukin ke tempatnya. Jadi ini semuanya aku bentuk dan buat empek-empek kapal selam dan lenjer. Dan ikutin terus sampai pembuatan terakhir. Gak kerasa ternyata ayam ungkep aku udah mulai nyusut dan semuanya udah mulai ngeset dan udah jadi. Dan ini juga pempeknya kita tinggal tunggu mengapung. Jadi kalau pempeknya udah mengapung tandanya dia udah mateng ya, bisa diangkat. Nah karena waktunya juga ketepatan musim liburan anak-anak sekolah, jadi kebanyakan kayaknya aktivitas aku di dapur ya, karena kan pastinya bikin cemilan. Terutama kalau untuk anakku, orangnya seneng banget sama cemilan, jadi harus putar otak untuk bikin cemilan apa nih kira-kira ya. Soalnya kalau misalnya diturutin untuk belanja keluar boncos juga ya bun. Jadi mumpung lagi banyak waktu dan gak terlalu sibuk, aku sempetin untuk bikin cemilan. Dan ini juga sebenarnya request dari Pak suami, jadi ya sekalian. Mudah-mudahan ini pempeknya bisa berhasil ya, karena memang ini gak pakai ikan tapi cuman seadanya karena bahan yang ada di kulkas aja. Gak lama ternyata pempeknya juga udah mulai habis. Aku masukin telurnya, jadi udah mulai sesi terakhir ya. Jadi nanti paling langsung ku goreng aja karena mau nyicipin juga gimana rasanya. Dan alhamdulillah sih walaupun memang gak pakai ikan tapi tetap masih enak ya, karena ya cukup gurih juga sih. Cuman ya next kalau misalnya mau bikin yang kedua mungkin aku pakai versi yang ikan gitu, tapi harus cari waktu juga sih karena bikin kayak gini tuh lumayan lama ternyata ya. Buat aku yang pemula mungkin ini terhitung lama ya. Jadi ini udah
masak semuanya, udah aku rapi-rapiin. Terus ungkepan ayam juga udah selesai, jadi tinggal goreng-goreng dan ngeberesin sisaan cuci piring gitu. Ayam ungkepnya juga udah dingin dan aku mulai masukin ke tempatnya buat nanti aku bekuin di freezer ya. Jadi ini sebenarnya nanti buat jadi lauk frozen gitu, biar nanti kalau mau makan tinggal digoreng aja. Dan memang kalau misalnya bikin ayam ungkep ini selalu bumbunya aku beli di pasar ya, karena memang udah ada tempat langganan bumbu yang memang udah pas di lidah. Jadi kalau mau bikin ayam ungkep pasti ke sana gitu. Dan ini dia bumbunya paling banyak lengkuasnya, karena memang suamiku senang sama ayam goreng lengkuas gitu. Nah ini udah pada siap semua, tinggal ditutup dan nanti ditata di kulkas. Dan lanjut goreng-goreng sangrai ubinya. Dan ini ternyata pempeknya udah pada ngapung dan siap buat disalin. Jadi ya nanti sambil semuanya aku taruh ke tempatnya, langsung ku goreng aja. Jadi untuk kuahnya sebenarnya udah buat dari malam, jadi tinggal nambahin ebinya aja ke dalam kuahnya. Ini aku lagi salin pempeknya yang udah mateng, yang ngapung. Katanya kalau untuk pempek dia tuh mateng itu ya udah pada ngapung kayak gini ya. Jadi aku mulai salin ke tempatnya dan nanti langsung mau aku goreng sebagian. Demikian kegiatan aku dari dapur bikin cemilan udah selesai semua, dan saatnya aku beres-beres untuk rapi-rapi cuci piring, karena ini tahap terakhir. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Anyabu. Semoga channel Anyabu kedepannya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih semuanya yang udah mendukung dan sudah tinggalkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend dan selamat berlibur semuanya. Dan alhamdulillah semua pekerjaan rumah masak itu sudah selesai, dan saatnya kita mau cuci-cuci peralatan masak yang tadi kita pakai. Terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video Anyabu sampai habis dari awal. Apabila ada kekurangan kita mohon maaf. Mudah-mudahan video Anyabu kedepannya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dadah semuanya.